Halo teman-teman Poskata, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjadi sukses dari salah satu orang terkaya dunia yang dikenal karena menciptakan Microsoft. Yap, ini dia 7 pelajaran sukses dari Bill Gates. Pertama adalah jangan pernah berhenti belajar. Mungkin kamu heran dengan pesan Bill Gates untuk terus belajar ini sebab ia drop out. Tapi pada sebuah wawancara, ia mengakui bahwa dirinya aneh. Ia memang drop out dari Harvard pada tahun 1975, tapi ia malah sering sekali mengikuti kursus ataupun kelas singkat level kuliahan. Kelas yang ia ambil saat itu di bidang matematika dan ilmu komputer tingkat akhir. Di luar kampus, ia juga sering ikut kursus manajerial dan belajar cara menjalankan sebuah perusahaan. Baginya, dikelilingi oleh orang-orang yang cerdas akan membuatmu berkembang dengan lebih baik, karena kamu akan menyerap ilmu dari mereka juga. Ini mungkin sedikit tamparan buat kamu yang malas melanjutkan pendidikan, lalu menjadikan Bill sebagai contoh suksesmu. Sebab untuk berkembang, kamu harus terus belajar sesuatu yang baru. Poin kedua masih berkaitan dengan yang pertama. Jika kamu sudah punya tujuan, jangan buang waktumu. Bill Gates memang lahir dari keluarga yang cukup beruntung, sebab tidak hanya memiliki komputer, tapi juga disupport oleh kedua orang tuanya. Pada usia 13 tahun, ia sudah mulai merancang program sederhana di sekolah bersama teman-temannya. Ia tidak membuang waktu. Pada usia 17 tahun, ia sudah mendirikan sebuah perusahaan bernama Travodata bersama kawannya. Saat kuliah, ia melihat peluang pengembangan software pada komputer mikro. Kerjasamanya ini menghasilkan Microsoft. Nama ini kemudian ia daftarkan pada tahun 1976. Ia memilih untuk drop out demi membesarkan perusahaan barunya. Baginya, sangat penting untuk mengejar cita-citamu sedini mungkin. Sebab, ketika kamu mulai lebih awal, kamu dapat belajar lebih banyak. Bill tidak drop out dari sekolah begitu saja atau karena malas. Ia hanya memilih untuk mewujudkan cita-citanya sedini mungkin. Dan lihat, bagaimana Microsoft menjadi raja di dunia perkomputeran. Pelajaran berikutnya adalah jangan mudah baper atau sakit hati. Pada tahun 1985, Bill dan Microsoft menjadi perusahaan komputer tersukses di dunia. Ia pun meluncurkan Microsoft Windows, sistem operasi komputer yang berbeda pada saat itu. Di waktu yang sama, banyak orang yang menghujat dan menghinanya di media. Berbagai julukan jahat didapatkannya. Kemudian wawancara dilakukan. Saat ditanya bagaimana perasaannya, Bill menjawab, "Di titik kesuksesan yang kami raih, tentu akan selalu ada orang di belakang yang menghina. Ini hanyalah bisnis. Sambil berjalan, lama-lama kamu akan terbiasa tidak memasukkannya ke dalam hati." Seringkali saat berusaha, kita terlalu memikirkan kata-kata orang lain. Tentu, kritik sangat diperlukan untuk berkembang, dan kamu harus mendengarnya. Tapi jika itu hanya hinaan, jangan buang-buang waktumu marah-marah. Lupakan saja. Bill pernah berkata bahwa selalu ada masalah yang bisa dipecahkan dalam hidup. Mencari solusi akan sebuah masalah akan menjadi sebuah kepuasan tersendiri. Saat masih SMP, Bill dipekerjakan paruh waktu oleh Computer Center Corporation untuk menemukan bug selama 2 tahun. Kemudian saat SMA, ia membuat program untuk membantu laporan lalu lintas, sehingga pengawas bisa bekerja lebih mudah dan hemat. Microsoft juga dibuatnya sebagai solusi, bekerja sama dengan IBM. Mereka ingin setiap rumah bisa memiliki komputer. Kini ia dan yayasannya mencoba memecahkan masalah yang lebih nyata di kehidupan daerah tertinggal, seperti sanitasi, pemberantasan polio, dan lain sebagainya. Menurutnya selalu ada masalah yang bisa dipecahkan, dan hal itu yang akan membuat hidup seseorang lebih menyenangkan. Tidak ada yang mau gagal, tapi jika itu terjadi, jangan mengeluh. Belajar dari itu. Bill Gates dan Paul Allen pertama kali berbisnis pada tahun 1974. Mereka menciptakan Travodata, sebuah alat untuk memudahkan catatan bagi pengamat lalu lintas. Sayangnya, usaha ini gagal. Bill bahkan mengatakan pada demo pertama, mesinnya tidak berfungsi. Travodata juga memiliki banyak masalah dalam pengelolaannya. Per tahun, mereka rugi sekitar $3.400. Bill dan Paul harus menutup bisnis ini pada 1975. Apakah mereka menyesal? Tidak. Setelah sukses, mereka berdua malah berkata bahwa Travodata menjadi alasan mengapa Microsoft bisa sukses.
Dari kegagalan itu mereka belajar banyak hal, mulai dari manajemen sampai fungsi prosesor mikro. Jadi jangan mengeluh jika gagal, belajar dari kesalahanmu. Bill pernah berkata, "Satu pelanggan yang tak puas merupakan sumber pelajaran yang paling berharga." Di awal tahun 1980-an, Microsoft mengalami kesulitan karena banyak kliennya yang bangkrut. Bill dan Paul pun membuat Windows, sistem operasi Microsoft yang dijual retail. Setelah menghabiskan banyak waktu mengembangkan produk, mereka resmi merilis pada tahun 1985. Tapi hasilnya jauh di bawah ekspektasi Bill. Versi Windows pertama ini menuai banyak kritikan karena dirasa kurang inovasi, sulit digunakan, dan tampilannya buruk. Ia mendengarkan masukan dan memperbaiki berbagai hal. 2 tahun kemudian, ia muncul lagi dengan Windows 2.0. Inovasi ini menjadi respon yang lebih baik. Meski belum sempurna, ia terus berbenah dari mendengarkan kritik, sehingga produknya selalu menjadi lebih baik. Jalan pintas menuju kesuksesan tidak pernah ada. Bill Gates mempercayai itu sejak dahulu. Saat Microsoft masih baru berdiri, Bill Gates pernah berkata, "Kamu tak akan berpenghasilan $60.000 setahun, begitu tamat SMA." Maksudnya apa? Bahwa gelar apapun yang kamu punya tidak akan langsung menjamin kamu sukses. Perlu usaha. Ia juga sering mengatakan bahwa sabar adalah kunci keberhasilan. Jika apa yang kamu kerjakan itu memakan waktu dan sulit, maka hal itu benar-benar penting. Dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa menurut Gates, sukses itu tidak mudah. Tak ada jalan pintas, dan butuh pengorbanan besar, terutama waktu. Lihat saja Gates dan Allen. Apakah Microsoft langsung sukses dalam waktu 1 atau 2 tahun? Kan tidak. Butuh 5 tahun hingga perusahaan itu mulai mendapatkan untung yang signifikan. Bahkan jika ditarik ke belakang lagi, Bill bertahun-tahun mengalami gagal lebih dulu selama di Traff Odata. Pelajaran sabar ini mungkin mudah dipahami tapi sulit dilakukan, sebab manusia tentu punya rasa iri. Kita cenderung membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain, terlebih jika orang itu adalah teman dekat kita sendiri. Rasa irinya bisa berlipat-lipat, karena merupakan orang yang dekat. Iri itu manusiawi, tapi jadikan motivasi. Percayalah bahwa waktumu akan datang. Tidak ada jalan pintas untuk sukses. Jadikan iri itu motivasi agar lebih semangat berusaha. Bill berpesan, jika pekerjaan yang dilakukan bisnismu cukup besar, maka belajarlah untuk menunjuk seorang perwakilan. Bill bercerita di awal karir Microsoft-nya, ia hanya berdua dengan Paul Allen. Mereka melakukan semuanya sendiri. Tapi makin tinggi permintaan, Bill pun menambah tenaga kerja. Tapi ini malah makin membuatnya kesulitan, sebab selain harus membuat program dan mencari klien, ia ketambahan tugas harus mengatur pekerja dan merekrut karyawan. Steve Ballmer masuk pada tahun 1980. Ia mengambil tugas Bill dalam mengatur karyawan, sehingga Bill bisa berfokus pada pengembangan produk dan kontrol kualitas. Dari situ, Bill menyadari bahwa penting untuk menunjuk perwakilan jika ingin usaha kamu berkembang. Dan itu dia 7 pelajaran sukses yang bisa dipelajari dari Bill Gates. Suka sama videonya? Jangan lupa like dan komentar. Subscribe juga agar tidak ketinggalan update Poskata.